Halo, selamat datang kembali di channel YouTube pribadi saya. Nah, di video kali ini kita akan belajar materi baru tentang pemrograman PHP ya. Nah, materi yang kita pelajari hari ini adalah materi tentang season. Nah, sebelumnya kan sudah kita pelajari sampai menghapus data, ya kan, menghapus data yang ada di dalam tabel yang kita miliki, ya kan, yang ada di tabel database MySQL kita. Nah, selanjutnya hari ini video yang saya akan berikan adalah bagaimana penggunaan season dalam membangun sebuah website gitu ya. Jadi season itu nanti tugasnya mirip seperti variabel untuk menyimpan data dalam website. Nah, tapi bedanya season ini nanti bisa menyimpan data walaupun website itu nanti tidak kita buka lagi, tapi tetap informasinya masih bisa kita simpan dalam sebuah season. Jadi tugasnya sama seperti variabel ya, bertugas untuk melakukan penyimpanan beberapa data yang dibutuhkan nanti di dalam sebuah website gitu ya. Ketika nanti dia pindah halaman ke halaman yang lain, ke halaman PHP yang lain gitu kan. Nah, data itu masih bisa kita gunakan. Kalau variabel itu tidak bisa. Kalau kita sudah berpindah ke file PHP yang lain, variabel yang ada di file, misalnya di file PHP A misalnya ada variabel 1. Nama variabelnya data. Kita mau pakai variabel itu nanti di file b.php. Nah, itu nggak bisa karena kan variabel itu hanya diciptakan untuk file PHP yang kita gunakan. Nah, sedangkan season nanti bisa digunakan di bermacam file PHP yang ada di dalam website kita. Jadi seperti itu ya. Jadi bisa digunakan untuk pertukaran informasi gitu ya antar file PHP yang ada di website kita gitu ya. Nah, kita langsung saja. Di sini saya buat file baru dengan Visual Studio. Sumnya sudah saya start, kedua-dua servisnya Apache dan MySQL. Lalu ini saya save dengan nama misalnya create.php. Udah, jadi di sini nanti tugasnya apa? Untuk menciptakan season. Jadi season itu tidak akan bisa kita gunakan kalau belum kita ciptakan, belum kita definisikan bahwa ada season nanti di dalam program kita. Nah, supaya website kita mengetahui bahwa ada season yang akan digunakan, nah perintahnya ini aja, singkat, season_start. Nah, jadi artinya dengan perintah season start ini kita mengaktifkan sebuah season ya. Nah, kalau nggak kita masukkan perintah ini nanti kita tidak bisa menggunakan fasilitas apa saja yang ada di dalam season ini nantinya. Maka kita harus tuliskan dulu perintah season start. Lalu ketika season start sudah kita panggil, nah kita akan contohkan membuat satu season, menciptakan sebuah variabel season ya, yang nanti menyimpan data yang kita inginkan. Misalnya saya buat sebuah season baru dan kita isi. Caranya perintahnya seperti ini, $_season, huruf besar semua ya, jangan huruf kecil. Lalu kurung siku seperti array. Lalu kutip satu, tuliskan nama seasonnya. Misalnya saya buat nama seasonnya adalah nama. Udah, seperti itu. Lalu sama dengan saya isi aja langsung apa mau diterima dari yang diterima oleh season dengan nama variabel nama, atau kita buat data aja ya biar bisa dipahami ya. Nah, misalnya saya masukkan nama saja, misalnya saya buat Anto. Titik koma. Nah, berarti sekarang sudah ada season dengan nama data, nama seasonnya data ya. Dari mana kita tahu namanya? Yang di dalam kurung siku kutip satu ini ya. Ini adalah nama seasonnya ya. Season dengan nama data yang isi datanya adalah Anto. Misalnya kita buat satu lagi, apakah bisa season di dalam file PHP lebih dari satu? Bisa aja, tinggal tambah lagi _season, buka kurung siku, lalu kasih namanya misalnya angka. Kita buatnya di sini angka 100 misalnya. Itu boleh-boleh aja. Gitu ya. Nah, ini sudah ada sekarang. Kalau saya jalankan nanti create.php, maka diciptakanlah seasonnya di start. Lalu season dengan nama data diciptakan dan berisikan data Anto. Lalu selanjutnya adalah season dengan nama angka berisikan data 100. Nah, itu kalau saya jalankan create.php ini di dalam folder database yang sudah kita pelajarin di video sebelumnya dan juga di pertemuan sebelumnya. Ya. Nah, lalu tadi kan saya bilang bahwa
season ini bisa digunakan antar file PHP ya. Nah, saya contohkan untuk mencoba melihat isi dari season yang ada. Sekarang season yang saya punya adalah data dan angka di dalam file create.php. Nah, saya akan buat file baru ya. Saya save dengan nama check.php. Ini saya simpan dalam satu folder ya, yang tadi juga create tadi. Nah, ini dia kan, ini create. Nah, sekarang check.php saya buat. Udah. Lalu saya buka PHP-nya dulu. Lalu saya mulai seasonnya dulu. Jadi season start ini harus kita tuliskan di paling awal gitu ya, ketika kita ingin mengambil data. Karena kan sekarang tujuannya apa? Tujuan check.php untuk melihat isi data dari create.php tadi ini. Kan dari create.php ini bertugas membuat season dengan nama data dan angka dan juga mengisi datanya, kan gitu ya. Nah, tugas check akan melihat isi season yang sudah dilakukan oleh create.php ini. Maka di sini saya tinggal misalnya mau menampilkan isi seasonnya, tinggal echo saja. Echo nama season tadi. Misalnya saya kasih keterangan ya. Season data, ya kan? Titik 2 isinya apa? Underscore season. Lalu sesuaikan namanya tadi, data. Lalu kasih BR. Eps. Nutupnya salah. Oke, titik koma. Lalu kita coba lagi echo untuk season. Apa tadi? Angka ya. Angka titik 2. Lalu string underscore season angka. Kasih BR. Oke. Echo. Lalu ketik. Oops. Echo. Oke, sudah ya. Nah, sekarang saya mau uji ini. Nah, terlebih dahulu saya jalankan dulu create.php-nya ya. Maka di sini saya jalankan. Di sini saya contohkan di folder 4TIA ya. Nanti sesuaikan dengan folder kalian masing-masing. Localhost /4TIA / database. Kan gini ya, baru create.php. Nah, ini jalan kosong ya. Kenapa kosong? Karena di dalam create.php hanya berisikan memasukkan data ke dalam season yang ada, kan gitu ya. Nah, untuk menampilkan kan bukan di sini. Yang bertugas menampilkan nanti hasil pekerjaan create.php adalah check.php. Nah, ini saya akan jalankan di tab yang berbeda di dalam browser saya. Ini saya copy, saya buka tab baru, lalu saya paste di sini, saya ganti jadi check.php. Nah, ada nih season data dengan nama Anto. Betul kan? Tadi Anto kita masukkan di sini. Di create. Nah, ini ya. Oke. Nah, kenapa tadi salah? Ini saya salah tulis kayaknya. Nah, ini ada T. Angka. Maka ini saya refresh. Ini kan ada pesan error. Tidak ditemui index season dengan nama angkat. Maka ini saya refresh saja. Nah, ini sudah ketemu ya. Sudah ada. Nah, jadi antar file PHP tadi yang bertugas menampilkan itu ini membuat season create.php, yang bertugas menampilkan isinya si check.php. Ya kan? Nah, ini datanya sudah muncul, antar file PHP sudah saling bisa berinteraksi gitu ya. Ini tadi cek. Nah, itu kelebihan season. Kalau variabel ini tidak bisa kita gunakan variabel untuk menyimpan data lalu mengirim secara nggak langsung filenya datanya bisa bertukar gitu. Nah, memang kalau pakai require ataupun include bisa, cuman kalau nggak pakai itu, kalau require atau include kan berarti kita menghubungkan filenya dulu kan. Tapi kalau ini sekarang create dan check.php ini kan tidak saling terhubung, tapi bisa bertukar informasi dari file create.php. Informasi-informasinya bisa digunakan oleh check.php melalui season. Nah, itu kelebihannya. Nah, lalu bagaimana cara menghapus season yang ada? Misalnya season kita tadi kan ini data dan angka. Saya mau hapus isi season beserta nama seasonnya. Ini ya kan, saya mau hapus nama seasonnya beserta isi datanya. Nah, caranya bagaimana? Saya buat aja, saya contohkan ke file baru. Di sini saya kasih nama, misalnya saya save dengan nama 0.php. Misalnya seperti itu. Lalu saya buka PHP dulu. Saya start lagi seasonnya. Start. Lalu di sini
perintah untuk menghapusnya itu adalah season unset. Nah, unset ini menghapus isi data seasonnya, ya. Berarti kalau kita gunakan unset ini menghapus ini saja datanya ini. Yang ini juga gitu. Lalu untuk menghapus nama seasonnya apa? Maka gunakan di sini perintahnya season underscore destroy. Sudah selesai. Lalu saya coba jalankan di tab sebelah. Ini saya ganti dengan 0.php. Enter. Nah, sekarang si kosong sudah menjalankan tugasnya. Lalu kita coba menjalankan file cek.php tadi ini yang bertugas melihat isi data season. Nah, ini ceknya kan di mana? Di sini ya. Ini saya refresh. Nah, ini saya refresh. Nah, ini dia bilang apa? Tidak ditemukan season dengan nama data dan juga angka. Karena apa? Ini kan sudah saya jalankan tadi, berarti sudah dihapus season kita. Tapi kalau saya refresh lagi yang create.php ini, udah, lalu saya refresh lagi cek, muncul lagi. Gitu ya. Tapi kalau saya jalankan 0.php yang bertugas menghapus data dan seasonnya, nama seasonnya, saya refresh. Oke, lalu saya refresh lagi cek.php. Nah, ini kosong, tapi ada muncul pesan error. Kan jelek ya kalau ada pesan error seperti ini kan, gitu. Nah, nanti kita akan tanggulangi dengan kondisi. Tapi di sini seasonnya sudah tidak ada lagi, gitu ya. Nah, caranya bagaimana dicek ini biar nggak muncul pesan errornya, biar nggak error yang muncul, kan jelek website. Pesan error yang muncul itu kan kurang enak dilihat oleh pengguna, kan gitu ya. Nah, di sini tinggal saya gunakan aja kondisi if. Saya gunakan perintah iset untuk mencari nilai true dari season dengan nama data. Salah satu aja kita cari tahu. Apakah? Jadi kalau dengan ini kan, jika season data, season dengan nama data bernilai true, iset ini kan mencari nilai true-nya. Artinya kalau nilai seasonnya true berarti ada season dengan nama data, kan gitu ya. Maka di sini saya tampilkan, ini aja saya angkat. Walaupun tadi ada 2 season ya, data sama angka, tapi salah satu aja kita pakai. Nah, yang sebagai parameter acuan di sini saya masukkan jika benar ada season dengan nama data. Iset itu kan mencari nilai true, mencari kebenaran. Oke, lalu saya else-nya ini kalau tidak ada gitu kan, saya echo aja. Echo season tidak ada. Misalnya seperti itu aja pesannya, biar enak dilihat gitu ya. Dah. Coba saya refresh, cek.php ini kan sekarang season nggak ada ya. Saya refresh, nah season tidak ada. Tapi kalau saya create lagi nih, jalankan. Kalau saya refresh, season ada, muncul ya. Lalu saya kosong, jalankan. Lalu saya refresh lagi cek, season tidak ada. Nah itu ya, secara singkatnya ya, pemahaman tentang penggunaan season. Simple aja, dia seperti variabel aja. Cuma nanti bisa digunakan antar file PHP yang walaupun tidak terhubung di dalam website kita gitu ya. Nah ini lalu season ini bisa digunakan untuk apa aja lagi? Hanya itu aja kan? Enggak juga. Nah dari season yang sudah saya jelaskan tadi, ini bisa kita gunakan dalam melakukan manajemen login di dalam website. Mungkin kalian sering sudah menggunakan fasilitas login di berbagai website ya. Nah jadi acuan kita sudah login atau tidak kan harus ada kan gitu ya. Kalau kalian sudah login ke akun yang kalian punya, misalnya kayak sosial media atau yang lain-lainnya, kalau kalian sudah login kan kalian boleh masuk kan menggunakan fasilitas website yang ada gitu kan. Nah, dengan season ini kita bisa manfaatkan itu. Kalau sudah ada season berarti dia sudah login, itu penandanya gitu ya. Jadi nanti kita akan buat halaman login, kita akan proses loginnya. Kalau nanti loginnya sudah benar ya kan, baru boleh kita suruh masuk gitu. Dengan penandanya adalah sebuah season. Nah, sekarang saya akan ke database, saya akan buat halaman loginnya. Jadi login kita nanti berdasarkan data yang ada di tabel kita. Nah, di sini saya pakai latihan 4 TIA ya. Nanti sesuaikan dengan database kalian. Di sini di mahasiswa ini saya akan buat, di sini kan tabel masih ada tabel mahasiswa ya. Nah, saya akan buat tabel baru di sini. Ini saya klik aja untuk membuat tabel baru. Saya kasih namanya di sini TBL admin misalnya ya, tabel admin. Jadi nanti semua acuan login kita berdasarkan dari tabel admin. Jadi kalau data adminnya, data loginnya ada di tabel admin baru boleh masuk. Kalau tidak ada nggak bisa masuk. Kan itu sebenarnya yang digunakan di sosial media sekarang gitu ya. Lalu saya buat di sini ID admin ya.
lalu nama, lalu saya buat di sini username, udah, lalu saya masukkan di sini passwordnya apa, gitu kan? Nah ini lalu untuk adminnya, perhatikan auto incrementnya saya aktifkan saja supaya nanti ID-nya tercipta otomatis ya, terurut. Lalu varchar, ini kita buat varchar aja semua. Ini saya buat 100 namanya, username saya buat 50, passwordnya juga panjangnya 50. Oke, simpan. Oke, sudah muncul. Ini tabel yang saya miliki. Lalu kita insert data, tambahkan data, ya kan? Nah, ini tambahkan ID adminnya nggak usah diisi, langsung aja isi namanya, misalnya admin, username-nya admin, passwordnya admin. Ya kan, add 1, 2, 3, 4 misalnya seperti itu. Sekarang yang ada saya kirim, saya simpan, saya browse. Ini sekarang sudah ada satu tabel adminnya, satu data dengan username admin, dengan password admin add 1, 2, 3, 4. Nah jadi username dan password ini nanti saya gunakan sebagai acuan loginnya, kan gitu juga kalian ya. Kalau nggak username, email kan gitu ya. Nah username dan password ini saya gunakan sebagai acuan dalam melakukan login. Nah sekarang saya buat dulu halaman login untuk memasukkan username dan passwordnya di program kita. Saya buat aja file baru. Saya save dengan nama login.php. Udah. Lalu di sini saya masukkan form untuk membuat ini ya, untuk membuat HTML ya. Tag HTML untuk membuat form. Jadi kita buat judul title-nya form login. Udah. Nah, di sini saya buat H3 aja. Login system misalnya, login admin misalnya ya, terserah kalian nanti ngasih nama apa. Lalu saya buat di sini sebuah form, actionnya itu nanti kemana ya, saya buat aja ke masuk.php. Udah, dengan metode post. Udah, lalu saya sekarang buat inputan username dan password. Saya masukkan di sini username, kasih BR. Nah, lalu saya kasih input dengan tipe teks, name-nya adalah txt, username, misalnya seperti itu. Ini saya kasih BR lagi. Ini untuk password, kasih BR, input dengan type password, name-nya txt, password, kasih BR 2 kali. Baru button dengan tipe submit, lalu teksnya masuk. Oke, sekarang saya coba jalankan file masuk .php di sini. Ini ya. Bukan masuk ya. Tadi apa? Login ya. Sorry. Login.php. Nah, ini dia ya. Formnya sudah ada. Nah, maunya kan kemarin yang sudah kita kerjakan kan data itu semua ada di vmahasiswa.php. Nah, harapan saya ketika kita masuk ke dalam vmahasiswa, kalau kita belum login, kita nggak bisa nampilkan data ini. Gitu. Dapat kira-kira logikanya ya. Kalau belum login, file vmahasiswa ini nggak akan bisa dibuka. Misalnya saya tulis tadi ini kan vmahasiswa, saya enter. Karena saya belum login, harusnya saya diarahkan dulu ke halaman login yang tadi ini, ke halaman di sini, login.php. Jadi logikanya seperti itu, aturan yang mau saya buat. Nah, kalau kita belum login, kita nggak bisa buka file vmahasiswa. Kita langsung diarahkan ke sini. Nah, bagaimana caranya? Berarti kita gunakan kondisi. Nah, saya akan buka file vmahasiswa ini dulu. Ya. Saya buka file mahasiswa dulu. Di vmahasiswa, nah, di vmahasiswa ini dia yang sudah pernah kita pelajarin ya. Nah, di sini saya gunakan if dulu. Nah, di sini saya tambahkan php seperti ini. Ya, buka dan tutup saya sisipkan seperti ini. Lalu saya uji di sini. Tapi saya mulai dulu season start. Nah, season start seperti ini. Lalu saya uji kondisi if season dengan nama username, bukan if gitu langsung ya. Iset dulu.
Kita mau cari apakah ada season dengan nama username nanti. Season dengan nama username ada, apa yang mau kita lakukan gitu ya. Nah, ini saya tutup. Kalau ada, ini kan artinya jika ada season dengan nama username, maka ini tampil kan gitu ya, fee mahasiswanya. Maka di sini tutupnya di paling bawah ini. Tutup kurung awalnya di sini. Nah, perhatikan ini bukanya ya kan. Nah, buka kurung awalnya kan ini ya untuk kondisi ini. Penutupnya di mana? Di sini. Berarti blok ini untuk menentukan kalau sudah ada season dengan nama username, maka muncullah tabel kita. Tapi kalau tidak ada, ini saya else saja. Else kemana? Kita buat aja header, ya kan? Location titik 2 kemana? Ke file login titik php. Kita arahkan ke halaman login. Karena header ini kan tugasnya mengarahkan kita ke halaman yang mana kita inginkan ya kan. Nah, ini login titik php. Nah, coba saya refresh fee mahasiswa ini. Nah, kita disuruh login nih. Ya kan? Nah, kita sudah bisa mau disuruh login. Kalau mau buka fee mahasiswa login dulu gitu kan. Nah, sekarang kita buat file ininya di login titik php tadi apa isinya. Ini saya hapus dulu ya yang enggak kita pelajari sekarang. Mana? Nah, ini ya kan. Nah, login titik php diarahkan actionnya ke masuk titik php. Saya buat file baru, saya simpan dengan nama masuk titik php. Nah, di sini saya masukkan aja perintahnya. Udah, season start, ya kan. Lalu saya include dulu koneksi karena saya mau berhubungan dengan koneksi kan. Require ya, sorry. Require apa nama file kita? Koneksi titik php. Lalu username tadi saya tampung dalam textbox tadi. Yang ini username yang ada ini, txt username, txt password saya tampung. Username string underscore post txt username. Oke, passwordnya juga saya tampung. $_ post txt password. Lalu saya uji file query, saya buat singkat aja, mysqli_query variabel koneksi select bintang. Nah, di sini query untuk melakukan loginnya adalah menggunakan query where nanti ya. Select bintang from tbl apa tadi, tabel admin. Yang ini tadi ya, tabel yang tadi sudah barusan kita buat. Where kan gitu. Where username sama dengan isi dari variabel username and password sama dengan isi dari variabel password. Lalu titik koma. Ini satu baris ya. Karena layar saya nggak mau langsung otomatis ke bawah. Lalu saya buat variabel banyak di sini untuk mencari tahu berapa banyak baris yang ditemukan. Maka di sini mysqli 6_rows. Udah. Dari variabel query. Udah, lalu saya masukkan di sini if variabel banyak lebih besar sama dengan 1, artinya datanya ditemukan ya. Banyak ini kan untuk mysqli 6 rows ini kan menghitung berapa banyak baris yang ditemukan dengan query ini. Select bintang from table admin where username-nya dari variabel username dan password-nya dari variabel password. Nah, itu ya, jika banyaknya lebih besar sama dengan 1 berarti ada ditemukan gitu ya. Ditemukan username dan password yang diketikkan dari form itu. Langsung saja saya buat season underscore username sama dengan, nah di sini saya ambil aja dari variabel username yang tadi yang diketik tadi kan. Udah selesai. Baru kita arahkan header location titik 2 v underscore mahasiswa titik php gini. Else kita buat aja pesan nanti, ataupun kita arahkan aja langsung ke halaman loginnya. Header location login titik php. Kalau masih salah nanti gitu ya. Kalau tidak ketemu kita arahkan aja lagi ke halaman login. Gitu ya. Saya akan coba refresh ini. Tadi kan
tabel kita yang ada username-nya admin, passwordnya admin @1234. Ini terpotong, saya panjangin dulu. Terpotong nih. Nah, ini 1234. Saya masukkan itu. Saya misalnya masukkan data asal-asal aja dulu ya. Kalau dia gagal, kita nggak akan masuk. Nah, seperti ini. Saya masuk. Nah, kita masih diarahkan ke halaman login karena kita gagal masuk gitu ya. Tapi kalau benar masuk, kita buat di sini admin. Lalu sini passwordnya admin @1234. Lalu saya klik tombol masuk. Ups, ini nggak terdeteksi, sebentar ya. Harusnya masuk, sebentar ya. Table admin where username, location fee mahasiswa, username di sini, di fee mahasiswa, di set username. Sebentar ya, kita cek dulu season username. Harusnya sudah ada nih, header location fee mahasiswa .php. Season username sudah pas. Oke, kita coba lagi refresh. Oke, masukkan lagi admin @123. Oh, nggak bisa ya. Kayaknya sepertinya di headernya ini bermasalahnya. Bentar, atau kita masih masukkan dulu ordai MySQL error. Kita mau tampilkan errornya dulu ya. Sebentar. Nah, ini saya kasih komentar dulu biar kita lihat apakah ada pesan error. Bentar ya, admin @1234. Nah, di sini. Bukan itu ya. Oh. Bentar ya. Oke. Select bintang. Oh, sorry salah query ya. Ini saya hapus dulu. Select bintang from. Sorry. Ini ada from-nya, kurang from-nya. Select bintang from tabel apa gitu ya. Ini saya refresh, saya masukkan asal-asal. Berhasil masuk ya. Nggak berhasil ya. Admin @1234. Saya klik masuk. Oke, sudah berhasil, cuman ini belum diarahkan ke fee mahasiswa. Ini saya aktifkan lagi ya. Oke. Saya masukkan admin, saya refresh saja dulu. Admin @1234 masuk. Nah, ini sudah masuk kita ke dalam season kita. Data kita, kalau mau saya tambah data baru seperti kemarin aja ya. 219520001. Atau misalnya, ini masih contoh ya. Masukkan angka acak, kan ini yang kemarin sudah kita pelajarin ya kan. Simpan, kan sudah masuk. Ini di fee mahasiswa, field saya apa ini? On 38. Fee mahasiswa di baris 38. Oh, Jenkel ya. Oh, ini kemarin database saya ubah namanya. Ini di tabel mahasiswa. Ini saya buat kelamin, saya ganti aja jadi Jenkel ya. Sorry. Ini saya ubah, saya ganti jadi Jentel. Kalau kalian kalau nggak salah, nggak usah diikutin video ini ya. Ini karena saya ganti kemarin namanya dari Jenkel jadi kelamin. Ya. Nah, ini saya refresh. Nah, sudah ya. Nah, tinggal kita buat tombol logout-nya saja, ataupun mau di sini kita buat hi gitu, menampilkan aja gitu ya. Di sini saya tambah aja hi. Lalu saya masukkan di sini echo season username seperti ini. Nah, kita lihat. Oke, coba kita refresh. S-nya kurang satu lagi, harus double S-nya ya.
dan huruf besar. Jangan nggak huruf besar, nanti nggak bisa jalan. Hai admin, ini data mahasiswa, misalnya seperti itu ya. Nah, lalu misalnya kita mau membersihkan ataupun mau logout gitu, mau keluar dari sistem ini. Caranya misalnya saya buat aja tambah satu lagi link logout di sini ya. Saya sederhananya seperti ini aja dulu. Lalu di sini saya tambah sebuah link. Saya arahkan ke logout.php ya, ini isinya keluar. Misalnya seperti itu ya. Nah, logout.php. Sekarang saya buat file baru namanya, saya save dengan nama logout.php. Nah, isinya apa? Membersihkan season aja gitu. Season start, kita start dulu. Kalau nggak kita start, nggak bisa kita gunakan nanti fasilitasnya. Lalu season unset. Lalu bawahnya season destroy. Lalu kita arahkan header location. Kita coba lagi, kita locationkan ke v_mahasiswa.php. Nah, sudah. Ini saya refresh, ini kan ada tombol, ada link keluar ya. Ketika saya klik nanti season saya akan dibersihkan. Nah, ketika sudah berhasil dibersihkan, saya coba arahkan ke v mahasiswa lagi. Apakah kita masih bisa masuk atau kita disuruh login gitu ya. Saya klik tombol keluar. Nah, kita sekarang disuruh login lagi. Karena tadi seasonnya sudah tidak ada lagi kan? Karena saya arahkan ke v mahasiswa, sedangkan di v mahasiswa ada pengujian. Apakah ada season dengan nama username? Kalau ada, tampilkan tabel kita kan gitu ya. Kalau tidak ada, di bagian else kita arahkan ke login.php. Ini yang terjadi. Gitu. Nah, ini admin add 123 4 gitu ya. Masuk. Kalau benar bisa berhasil masuk gitu ya. Kalau sudah selesai kita di sini, tinggal kita klik tombol keluar. Nah, itu contoh sederhananya ya, program sederhana yang sekarang sering digunakan website untuk melakukan login. Nah, jadi logika dasarnya seperti ini yang di video ini saya jelaskan ini ya. Jadi kalau ini bisa kalian kuasai, berarti kalian sudah bisa membuat sebuah website yang sebenarnya sudah bisa belajar, sudah belajar membuat login dengan season kan. Nah, jadi ini adalah dasar dari website-website sekarang dalam membangun halaman login, ya kan? Sekarang rata-rata login dulu baru bisa digunakan fasilitas websitenya kan gitu ya. Nah, jadi pelajari dulu video ini, ikuti pelan-pelan step by stepnya apa yang ada di video ini, lalu nanti coba lagi dengan kasus yang berbeda menggunakan season yang ada ini ya. Nah, itu saja yang bisa saya berikan di video ini. Jangan lupa dipelajari dengan benar, dipahami dulu. Jadi belajar yang benar itu dipahami dulu baru diikuti gitu ya. Pahami dulu baru diikuti, jangan terbalik. Ikuti baru dipahami, nanti jadi kamu susah gitu ya. Karena lebih gampang kita menguasai sesuatu dengan memulai pemahaman dulu. Dipahami dulu baru diuji coba. Kalau praktek kan seperti itu, pahami dulu baru dipraktekkan ya. Itu saja, selamat belajar. Ikutin aja step by step di video ini. Silahkan diimprove lagi untuk kedepannya ya. Begitu saja yang bisa saya berikan di video ini. Saya ucapkan terima kasih.